Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi adalah tempat di mana wadah orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Apa yang akan saya bahas pada video kali ini? Sebelumnya, saya, Alif Puri Ariska, salah satu mahasiswa di Blitar, akan menjelaskan tentang organisasi, perilaku organisasi, dan bagaimana aplikasinya. Organisasi adalah alat atau perpaduan yang secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan membentuk kesatuan yang utuh melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi terdapat tiga unsur dasar. Tiga unsur dasar tersebut adalah: 1. Orang-orang atau sekumpulan orang-orang. 2. Kerjasama. Dan yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Telah saya jelaskan bagaimana pengertian organisasi tersebut. Karena kenapa? Organisasi itu merupakan salah satu tempat di mana orang-orang karyawan itu mendedikasikan dirinya untuk bekerja dengan memperoleh penghargaan dan bagaimana dia akan mengaplikasikannya dalam sebuah tanggung jawab yang mereka miliki. Organisasi merupakan bagian yang sangat mereka butuhkan bagi seorang pekerja. Mereka sangat menggantungkan hidupnya dalam sebuah organisasi tersebut. Tidak hanya saya ataupun kalian yang luasnya, tapi mereka yang semua bekerja, mereka akan menggantungkan dirinya pada suatu organisasi tersebut. Melalui organisasi, seseorang akan memperoleh imbalan, baik itu imbalan materi maupun imbalan non-materi. Ketika dia memperoleh imbalan materi, maka mereka akan menerima upah gaji selama 1 bulan sekali atau dengan periode tertentu. Kemudian bagaimana dengan mereka yang memiliki gaji harian atau mingguan? Mereka juga akan menerimanya baik dalam kondisi 1 bulan atau bahkan yang dia menentukan sendiri. Untuk imbalan non-materi, biasanya mereka akan memperoleh kepuasan bagi dirinya sendiri terhadap kinerja yang mereka lakukan dengan kepuasan keluarganya sesuai apa yang mereka targetkan dalam perusahaan tersebut. Kemudian, apa hubungan antara organisasi dengan perilaku organisasi? Begini, organisasi adalah tempatnya mereka untuk berkarya dan memperoleh hasil yang baik, dan perilaku organisasi adalah bidang studinya yang menekankan kedisiplinan bagi mereka bekerja. Perilaku organisasi ini sangat erat kaitannya dengan sebuah hal yang bagaimana mereka akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang karyawan. Tidak hanya saya, andaikan kalian yang menonton video saya, kalian akan mengatakan, oh iya ya, benar ya, ternyata apa yang saya lakukan ini merupakan sebuah perilaku organisasi tanpa saya sadari. Kemudian, perilaku organisasi itu sendiri adalah bidang studi yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan organisasi melalui studi secara sistematis dalam hal kaitannya tentang perilaku, struktur, ataupun proses dalam organisasi tersebut. Ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam perilaku organisasi ini. 3 pendekatan tersebut antara lain: pendekatan antar kedisiplinan, pendekatan sumber daya manusia, dan pendekatan kontingensi. Perilaku organisasi sangat banyak kita jumpai dalam sebuah bidang-bidang studi, baik itu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, ekonomi, teknologi, maupun yang lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan pengukuran kinerja karyawan akan ditentukan oleh sebuah perilaku organisasi.
pencapaian perilaku organisasi yang terstruktural melalui kinerja organisasi. Kenapa saya katakan sebagai kinerja organisasi sangat terstruktural dengan perilaku organisasi? Karena dengan kita sebagai karyawan, ketika kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri dalam dunia pekerjaan, maka kita akan memperoleh kepuasan dalam pekerjaan. Untuk kepuasan pekerjaan nanti akan saya bahas di belakang. Selanjutnya, perilaku organisasi ini tidak mudah dilakukan oleh setiap orang atau individu. Mereka akan merasa bahwa perilaku ini merupakan sebuah tantangan dalam dirinya untuk menjalankan sebuah tugas yang mereka ambil. Secara tugas pokok dan fungsi apa mereka kerjakan. Perilaku organisasi ini memang menurut saya tidak mudah semua orang untuk menjalankan. Karena apa? Perilaku organisasi ini memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap organisasi, baik kaitannya dengan apa yang akan mereka tempuh selama satu kali periode tersebut. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku organisasi? Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Baik perilaku organisasi itu dipengaruhi atau perilaku itu mempengaruhi. Di sini saya akan membahas tentang perilaku organisasi yang dipengaruhi oleh produktivitas. Karena apa saya katakan produktivitas? Ketika manusia atau individu bekerja dalam suatu perusahaan, dia mendedikasikan dirinya sebagai karyawan yang disiplin, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, waktu yang tepat, dan tidak memperpanjang kesempatan. Apa yang dimaksud dengan memperpanjang kesempatan? Ketika dia mendapatkan jam istirahat, dia tidak akan segan-segan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, baik itu sholat, makan, ataupun beristirahat diri. Maka dengan waktu yang kemungkinan hanya 1 jam inilah, seorang individu akan memanfaatkannya secara baik. Dan dengan begitu pula, dengan memanfaatkan waktu yang baik, maka hasil dalam pekerjaannya akan produktif, tepat guna, dan tepat waktu. Kemudian, faktor yang kedua adalah organisasi keanggotaan atau keanggotaan dalam sebuah organisasi. Kenapa saya katakan seperti ini? Faktor ini sangat menentukan bagi individu yang sedang melakukan sebuah pekerjaan. Individu dapat melakukan pekerjaannya secara baik ketika rekan kerja atau teman seruangan mereka menjadi teman yang baik juga. Kenapa? Ini adalah salah satu yang akan menjadi beban dalam pekerjaan kita. Setiap orang akan memiliki sebuah konflik atau benturan antar pribadi. Biasanya ketika organisasi itu sudah terbuka, sudah memiliki nama, mereka akan timbul rasa persaingan antar kinerja. Tapi ketika rekan kinerja kita memberikan segi yang positif, maka kita juga akan menjalankan sebuah persaingan itu dengan positif. Tidak semua orang bisa melakukan persaingan itu secara positif juga. Saya katakan bahwa sekali lagi tidak semua orang itu akan menjalankan pekerjaannya tanpa persaingan. Saya jamin setiap pekerjaan dimanapun tempatnya, ketika ada rekan kerja kita yang paling tidak disukai oleh bos atau manajer, ini akan menimbulkan sebuah konflik baru. Dan bagaimana nanti kita bersikap, individulah yang akan memiliki tanggung jawab besar dalam sebuah keanggotaan organisasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini diperoleh melalui semangat kerja.
Semangat kerja ini berawal dari motivasi dalam diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan dengan ikhlas, dengan santai, dengan motivasi yang besar, maka kita akan menjalankan semua tugas kita serasa enjoy tanpa ada sebuah beban ataupun yang menghalang-halangi kerjaan kita. Ketika diri kita capek, sakit, lelah, itu sudah biasa kontribusi dari sebuah pekerjaan. Kemudian kaitannya apa dengan sebuah kepuasan? Dari motivasi ini maka akan timbullah sebuah imbalan atau gaji atau reward. Tapi ukuran dari sebuah keputusan kerja ini tidak dapat diukur dengan uang. Kalian di semua yang berada di luar sana salah. Karena apa? Sebuah kegiatan ketika diukur dengan uang maka akan timbul rasa tidak nyaman. Perilaku organisasi ini sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Karena kenapa? Efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan ini berkaitan dengan input, proses, dan output dalam sebuah perusahaan tersebut. Ketika dia menjalankan sesuai dengan aturannya, inputnya baik, prosesnya baik, outputnya juga baik, maka akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang baik pula bagi para karyawannya. Saya harap semua organisasi yang menjalankan perilaku organisasi ini dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Dengan begitu pula tujuan perusahaan akan tercapai. Faktor yang lain dalam perilaku organisasi adalah kemangkiran organisasi dan turnover. Apa itu? Untuk kalian semua nanti bisa baca di artikel-artikel yang lain. Dan kemudian apa yang kita dapat simpulkan pada penjelasan saya kali ini, menurut saya kita sebagai pribadi itu harus memiliki prinsip dalam sebuah pekerjaan. Tidak hanya saya bekerja untuk ini, saya bekerja untuk itu tidak. Tapi semua pekerjaan itu harus kita dasari dengan fondasi yang kuat. Makanya perilaku organisasi ini harus kita pegang sebagaimana kita menjalankan tugas pokok dan fungsinya di perusahaan masing-masing. Misalkan saja, contohnya seperti ini. Saya ini bukan seorang pengajar atau pendidik. Saya hanya seorang pembantu di sebuah lembaga instansi. Kaitannya apa? Di dalam sebuah organisasi itu terdapat kepemimpinan. Kepemimpinan itu antara lain ada kepemimpinan middle, ada kepemimpinan top dan leading. Saya berada di bawah mereka semua, tapi dasar saya sebagai pekerja di suatu lembaga instansi ini adalah disiplin. Meskipun tidak 100% saya bisa menjalankan apa yang menjadi target bagi perusahaan, tapi bagaimana caranya kita harus memenuhi target tersebut? Tidak hanya sebagai karyawan yang baik, loman, ataupun mengayomi semua siswa-siswa yang ada, tapi saya juga memiliki hubungan atau membangun sebuah rekan-rekan yang baik yang nantinya akan mendapatkan apa yang mereka tuju sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu menyejahterakan semua karyawannya termasuk saya. Di lembaga saya alhamdulillah sudah memiliki perilaku organisasi yang baik, mulai dari keanggotaan, produktivitas, time dalam bekerja, waktu, dan lain sebagainya. Saya akui memang sangat baik. Karena apa? Fondasinya dibangun sejak lama, dan ketika kita melakukan sebuah kedisiplinan maka akan mendapatkan kenyamanan. Kemudian di organisasi-organisasi lain saya juga banyak menemui, tidak hanya di organisasi saya aja, di organisasi seperti rekan kerja saya bisnis antara lain salah satu distributor
penyedia makanan produk Nestle itu juga melakukan perilaku organisasi yang baik. Mereka juga menjalankan apa sesuai dengan aturan dari perusahaan. Dan mereka juga menggunakan waktu sebaik mungkin, tidak hanya untuk mereka bekerja nyantai ataupun ketika target selesai dia sudah istirahat dan lain sebagainya. Enggak. Saya juga merasa bahwa banyak organisasi yang sudah menjalankan perilaku organisasinya dengan baik. Namun kuncinya satu, ketika kita sebagai seorang karyawan, kita tidak boleh seenaknya saja. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah perusahaan tetapkan. Sekian video kali saya. Ketika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.